Naomi Daviola Setiani, 17, siswi kelas 12 SMK 3 Semarang, akhirnya ditemukan setelah sempat hilang saat mendaki Gunung Slamet. Perempuan yang akrab disapa Vio itu telah kembali ke rumahnya di Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, dengan kondisi selamat. Kisah tersesatnya di hutan membawa pengalaman yang mencekam, di mana ia mengandalkan petunjuk dari burung untuk menemukan jalan keluar. Awalnya, perjalanan mendaki Gunung Slamet berjalan lancar. Namun, situasi berubah saat turun dari gunung. Naomi merasa ditinggalkan oleh rombongannya, yang awalnya terdiri dari 7 orang. Naomi mendapati jalur yang ia lalui saat turun terasa berbeda, tidak melewati pos pelawangan seperti yang dilalui saat naik. Selama tersesat, Naomi hanya bisa mengikuti pergerakan burung yang seolah-olah memandu jalannya. Dari Semarang hari Sabtu, jam 3 sendirian. Ikut TikTok atau gimana itu ajakannya? Bukan open trip, itu pendakian bersama. Pendakian bersama dari TikTok sih. Dari TikTok. Itu diajak untuk situ apa sering ikut itu TikTok itu? Baru kali ini. Kalau untuk pendakian trekking saya biasanya sama teman-teman, tapi baru ikut trekking. Teman-teman sekolah apa? Teman-teman Ya teman-teman sekolah ada, teman-teman dari magangan juga ada. Mbak, kamu tersesatnya itu gimana? Ketinggalan rombongan kok bisa itu? Gitu. Sebenarnya kalau dibilang ketinggalan rombongan juga enggak ketinggalan ya, karena posisinya saya di tengah. Jadi ada 4 orang. Yang pertama saya bisa sebut aja si A, yang kedua saya, yang ketiga ini 2 orang ini mereka barengan di belakang saya. Yang pertama turun ini si A, fotonya juga ada dan saya nggak bisa ngasih tahu karena fotonya juga bukan dari saya. Yang kedua saya berusaha nyusul si A, tapi si A ternyata ya dia sudah saya bawa dan saya berhenti sejenak nunggu si 2 ini. 2 ini masih di atas. Pertama saya nengok masih ada, kedua saya nengok masih ada, ketiga saya nengok udah nggak ada orangnya. Jadi ya saya juga sempat lihat sekitar kok berubah. Kalau turun kan harusnya langsung ke pelawangan, tapi malah bukan pelawangan tapi malah hutan. Mbak, yang si A ini dia sebagai apa sih, koordinatornya atau gimana? Koordinatornya kan bukan si A. Ini kita kelompok. Kelompok ya? Iya, kita kelompok. Buat kelompok. Jadi satu kelompok itu ada sekitar, kalau di kelompok saya kelompok 3 7 orang. Yang 3 udah naik dan turun duluan. Tinggal 4 orang tadi. Nah ini ya mungkin sebagai leader ya di tim itu. Karena dia juga ngarang-ngarang jalan pas kita bingung jalannya kemana. Cowok apa cewek? Nah, selama tersesat itu di hutan atau apa kamu? Di hutan. Gimana itu? Ya kesesat hutan, awalnya diarahin burung suruh turun ke arah hutan. Di situ ikutin burungnya, kalau burungnya naik kita naik, kalau burungnya turun kita turun. Sampai jam 4 gak nemu jalan, gak nemu titik terangnya, berhenti karena hujan badai. Terus ya istirahat, tidur, makan. Sampai jam 8 saya nemu arah senter. Saya bingung ini tuh orang atau bukan. Saya mau teriak takutnya bukan orang, takutnya malah mengganggu yang di sekitar. Tapi dong saya berada di tengah hutan. Terus akhirnya saya pilih diam dan lanjut tidur sampai besok paginya. Besok paginya saya bangun hari Selasa. Saya bangun sekitar jam 6. Terus makan, minum, lihat sekitar. Terus itu diarahin lagi sama burungnya, suruh naik, suruh cari ke arah pinggir-pinggir jurang gitu. Saya awalnya gak nyadar kalau ini tuh arah hutan Malang kan, Gunung Malang kan. Karena ya emang saya nggak tahu jalur pendakian di Gunung Slamet tuh via-nya apa aja. Akhirnya saya diarahin ke hubungan, diarahin ke hutan Malangnya itu. Dan sekitar jam 10-an ada orang bilang, Mbak Fiona, Mbak Viola, kamu di mana? Dulu bilang gitu, saya kayak mikir dulu ini siapa. Itu pas saya ngeliat 7 orang, saya langsung seneng banget ya, terharu. Nggak sia-sia doa saya di gunung sana.
akhirnya saya bilang, saya di sini Pak, tolong saya, dan kita saling saut-sautan dan ya ketemu. Oke. Mbak, selama di hutan itu kamu makan minum dari apa itu kamu hilang itu? Makan minum. Kalau makan saya bawa roti sobek dari hari pertama itu sekitar masih ada 6. Itu gimana caranya dicukup-cukupin lah ya buat beberapa hari yang saya nggak tahu hari keberapa itu, nggak tahu cukup apa enggak. Kalau minum di sana ada sumber mata air, jadi nggak perlu itu sih, nggak perlu bingung kalau misalnya nggak bisa air ke bawah. Kalau boleh tahu itu tadi burung apa sih yang kamu itu? Nggak tahu juga sih, makanya burungnya warna coklat, ini Paruhnya oren. Ya oren tapi agak kecoklatan gitu. Dia ngarahin memang terbang dekat kamu atau gimana? Iya, kalau misalnya saya diam dia pasti nungguin saya. Jadi kalau saya udah berdiri, dia langsung ngajak saya, langsung giring saya kemana-mana. Oke. Waktu ketemu orang itu malam apa sore? Pagi. Ketemu orang jam 9 pagi, jam 10 pagi. Hari Selasa kemarin ini. Iya, kemarin Selasa. Itu oren itu berarti BPBD atau tim SAR itu ya. Terus kamu langsung seneng untuk. Ya, langsung peluk bapaknya pas sampai depan bapaknya. Nah. Terus koordinatormu piye itu? Kurang tahu. Tadi katanya mau kesini tapi kurang tahu jadi apa. Komunitasnya apa Mbak itu namanya? TikTok apa itu? Gimana? Komunitas yang ngajak kamu Saya ikut. tidak akan menyebutkan di sini karena sudah viral. Jadi mohon maaf. Oke. Dijemput ke WhatsApp, dijemput tim SAR Pramuka, Ubaloka, dijemput kakak pelatih, dijemput teman-teman juga, dijemput bapak-bapak polisi, tentara. Rame ya? Ya rame. Saya juga nggak nyangka kalau serame itu. Oke. Izin nggak sih sama ibumu kemarin? Enggak. Itu salah saya. Kamu sering manjat gunung di mana? Ya paling sering Ungaran sih. Kali ke Ungaran. Ungaran ya. Pas ini masih mau mendaki gunung atau istirahat dulu? Mau daki sih mau ya, tapi sepertinya nggak akan diizinkan sama orang tua. Oke. Mungkin nanti cari kesempatan buat izin. Oke, Mbak Naomi. Bu Dwiningsih, mungkin gimana Bu waktu ketemu? Seneng banget lah ketemu anaknya Mas. Dari yang cemas, takut, perasaan anu-anu, ketemu anaknya seneng banget. Terus nyawanya sebagai ibu kembali lagi. Hilangnya kapan Bu? Nanti hilang kapan Bu? Jenengan? Saya tuh merasanya itu minggu malam bapaknya perasaan sudah tidak enak, saya sudah tidak enak. Terus saya Senin paginya cari info, tidak ada yang tahu, tambah semakin tak karuan lah hati ini Mas. Tapi kan sudah tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Karuan rasanya. Ijinnya daki mana Bu? Ijinnya bukan daki, ijinnya mau ikut pelatihan tuh pramuka ke Tugu. Tapi ternyata di sana tidak ada yang tahu. Pramuka tidak ada ke acara. Seneng daki masih boleh ya Bu? Tidak boleh stop Mas. Wes trauma Mas. Nah, ini jerat trauma anak wong wis trauma. Oke. Nggih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.